Halo, selamat datang kembali dalam pertemuan ini. Ini adalah pertemuan kelima yang akan membahas tentang manajemen karir. Mari kita bersama-sama menyimak apa itu dan bagaimana, serta penjabaran dalam video pembelajaran saya tentang manajemen karir pada pertemuan 5. Jangan lupa subscribe, follow, dan klik like untuk perkembangan dari video-video selanjutnya. Mari bersama-sama kita mendengarkan penjabaran dari video ini tentang manajemen karir. Manajemen karir terdiri dari kata manajemen dan karir. Masing-masing akan kita jabarkan bersama. Dan apa itu manajemen karir? Kita mulai dengan pengertian karir. Pengertian karir di sini, sebelum manajemen karir dibahas, sangat penting ya untuk memahami terlebih dahulu apa yang disebut karir. Menurut Greenhouse dari 1987 halaman 5, terdapat dua cara pendekatan untuk memahami makna karir. Pendekatan pertama memandang karir sebagai pemilikan, dalam hal ini pemilikan adalah a property, dan atau dari occupation atau organisasi. Sebagai contoh, karir di bidang hukum merupakan sebuah urutan dari beberapa tahapan di mana seseorang menjalankan beberapa kegiatan dan kemudian menduduki posisi tertentu yang bersifat berjenjang, mulai dari peran sebagai mahasiswa fakultas hukum, menjadi pegawai magang di kantor hukum, menjadi anggota senior, menjadi hakim, dan akhirnya pensiun. Dengan pendekatan pertama tersebut, karir dapat pula dilihat sebagai jalur mobilitas di dalam organisasi yang tunggal, seperti jalur karir di dalam fungsi marketing berikut ini, menjadi sales representative, manajer produk, manajer marketing distrik, manajer marketing regional, dan wakil presiden divisional marketing dengan berbagai macam tugas dan fungsi pada setiap jabatannya. Ini adalah pengertian karir dan kemudian beberapa contoh tentang bagaimana karir diterapkan di dalam sebuah organisasi. Pendekatan kedua memandang karir sebagai suatu properti atau kualitas individual dan bukan okupasi atau organisasi. Setelah setiap individu mengakumulasikan serangkaian jabatan, posisi dan pengalaman tertentu, pendekatan ini mengakui kemajuan karir yang telah dicapai setiap orang. Berdasarkan kedua pendekatan tersebut, Greenhouse mendefinisikan karir sebagai pola pengalaman berdasarkan pekerjaan atau work-related experience yang merentang sepanjang perjalanan yang dialami seseorang. Greenhouse menambahkan bahwa work-related experience secara luas dapat dirinci ke dalam objective events dan situasi seperti misalnya serangkaian posisi jabatan atau pekerjaan, tugas atau kegiatan pekerjaan, dan keputusan yang berkaitan dengan pekerjaan atau work-related education. Interpretasi subjektif tentang peristiwa yang berkaitan dengan pekerjaan atau work-related event, baik pada masa lalu, kini, dan memandang seperti aspirasi pekerjaan harapan, nilai, kebutuhan, dan perasaan tentang pengalaman pekerjaan tertentu. Definisi karir ini tersebut meliputi elemen-elemen objektif dan subjektif. Elemen objektif berkenan dengan kebijakan-kebijakan pekerjaan yang posisi jabatan ditentukan oleh organisasi. Sementara elemen subjektif menunjuk pada kemampuan seseorang dalam mengelola karir dengan mengubah lingkungan objektif, misalnya dengan mengubah pekerjaan atau jabatan, atau memodifikasi persepsi subjektif tentang suatu situasi, misalnya dengan mengubah harapan. Itu adalah pendekatan ya. Pendekatan pertama dan pendekatan kedua bagaimana kita tentang karir.
Sebelumnya kita membahas apa itu karir, mari kita melihat apa itu manajemen karir. Nah, manajemen karir adalah proses pengelolaan dan perencanaan kegiatan seorang karyawan untuk meningkatkan perkembangan karir yang lebih baik. Proses manajemen ini akan melibatkan antara karyawan dan anggota unit perusahaan, serta mencakup konsep kesadaran diri, eksplorasi karir, koneksi, dan juga proses belajar. Nah, kegiatan ini bisa dikatakan sebagai proses investasi untuk mencapai tujuan karir yang lebih tinggi. Seperti konsep karir, pengertian manajemen karir juga dapat didefinisikan dalam berbagai bentuk. Greenhouse menambahkan bahwa manajemen karir secara singkat dapat diuraikan sebagai proses di mana individu dapat 1. Mengumpulkan informasi yang relevan tentang kemajuan dirinya dan dunia kerjanya. Yang kedua, mengembangkan gambaran secara akurat tentang bakat, interest, nilai, dan gaya hidup yang diinginkan, sebagaimana juga tentang pekerjaan alternatif, jabatan, dan organisasi. Ketiga, mengembangkan tujuan karir yang realistis berdasarkan informasi dan gambaran yang telah diperolehnya. Yang keempat, mengembangkan dan mengimplementasikan strategi yang dirancang untuk mencapai tujuan. Yang kelima, memperoleh umpan balik tentang efektivitas strategi dan tujuan yang relevan. Di sini terlihat gambar, gambar 1 tentang manajemen karir dan hubungannya dengan perencanaan SDM. Ini dikutip dari Stoner 1995 halaman 250. Kita lihat di sini perencanaan SDM memadukan pasokan calon dengan jabatan yang tersedia. Kita lihat untuk kebutuhan SDM-nya masing-masing. Untuk kebutuhan SDM, untuk persyaratan SDM-nya, apakah ada persyaratannya? Pastikan persyaratan itu mengenai jumlah, keahlian, pekerjaan okupasinya, kinerja, dan pengalaman. Nah, untuk kebutuhan SDM perencanaan yang berikutnya, SDM yang ada itu kita lihat jumlahnya seperti apa dan berapa. Berikut keahliannya, berikut pekerjaan atau okupasi atau kinerja dan pengalamannya. Masing-masing kebutuhan SDM dari persyaratan dan SDM yang ada, kita mengajukan peramalan, di mana peramalan ini berisi perencanaan dan pengembangan karir. Perencanaan dan pengembangan karir itu terdiri dari perencanaan karir individual dan manajemen karir organisasi. Untuk perencanaan karir individual terdiri dari penilaian diri, konseling karir, pilihan pekerjaan, pilihan organisasi. Berikut untuk manajemen karir organisasi itu terdiri dari rekrutmen, seleksi, penilaian kinerja, pelatihan dan pengembangan, pusat penilaian, keahlian, karir, perencanaan suksesi, dan bagaimana penempatan di luarnya. Ini adalah gambar di mana kita harus merencanakan SDM sampai dengan kita harus merencanakan dan mengembangkan karir itu sendiri berdasarkan persyaratan SDM yang ada, kemudian kita kembangkan perencanaan itu menjadi perencanaan karir individual dan bagaimana manajemen karir organisasi itu tersebut. Ya. Efektivitas pada manajemen karir, kita lihat ya, bahwa untuk efektivitas manajemen karir itu tergantung sepenuhnya pada sikap. Dalam hal ini sikap itu adalah kesadaran manajer untuk mengakui peran penting perencanaan dan pengembangan karir dalam upaya memuaskan
memenuhkan kebutuhan individu dan organisasi. Dan jika manajer dan departemen SDM memiliki kesadaran yang tinggi dalam memenuhi kebutuhan jangka panjang organisasi, maka kesempatan karir dan peluang untuk program pelatihan dan pengembangan akan dibuka lebar-lebar bagi seluruh pekerja. Dengan memberikan dukungan terhadap perencanaan dan pengembangan karir, manajer SDM itu dapat memperoleh sejumlah keuntungan seperti berikut ini. A. Menyatakan strategi dengan permintaan staffing internal. B. Mengembangkan pekerjaan sedemikian rupa sehingga dapat dipromosikan. C. Memfasilitasi penempatan pekerja. D. Membantu menciptakan keragaman pekerjaan. E. Memperkecil perpindahan, dalam hal ini adalah turnover. F. Memperoleh pekerjaan yang berpotensi. G. Memajukan pertumbuhan individu. H. Mengurangi kesalahan dalam penempatan. I. Memuaskan individu, dalam hal ini adalah memuaskan kebutuhan individunya. J. Membantu rencana tindakan afirmatif. Jadi itu adalah sejumlah keuntungan ya, bagaimana kita harus efektif dalam manajemen karir. Berikut ini adalah model pada manajemen karir. Dalam ilmu-ilmu sosial, sebuah model ini dapat dipahami sebagai gambaran atau representasi dari sebuah kenyataan. Di dalam sebuah model terdapat seperangkat variabel yang saling berkaitan dalam pola hubungan tertentu, sehingga realitas yang ada dapat dipahami secara rinci. Model manajemen karir secara normatif dimaksudkan sebagai uraian tentang bagaimana seseorang dapat mengelola karirnya. Dalam hal ini, tidaklah setiap orang harus mengelola karirnya, namun sejumlah kegiatan yang dipresentasikan di dalam model tersebut dapat mengarahkan pada outcome yang dikehendaki untuk setiap individu. Greenhouse dalam Object 18 telah membuat sebuah model siklus karir manajemen seperti dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini. Kita ketahui ada informasi, peluang, dan dukungan ya, dari eksplorasi karir A ke penilaian karir ya, kemudian di sini ada kemajuan menuju tujuan. Nah, di sini juga dari eksplorasi karir A itu kita ada kesadaran diri ya dalam lingkungan, kemudian kita ada penempatan tujuan. Nah, untuk penempatan tujuan di sini ada pengembangan strategi ya, di mana pengembangan karir itu kita juga lihat dari kemajuan menuju tujuan itu apakah ada implementasi strateginya. Nah, untuk implementasinya kemudian kita lanjut kepada pengembangan strategi yang berdasarkan penetapan tujuannya. Nah, untuk penilaian karir sendiri, untuk yang H, itu adalah adanya umpan balik kerja non-pekerjaan. Jadi ini merupakan gambar dari model siklus manajemen karir yang dikutip dari Greenhouse Object 18. Manajemen karir ini dia mempunyai tujuan ya guys. Jadi tujuannya dalam manajemen karir ini memiliki beberapa tujuan. Pastinya tujuannya diantaranya adalah 1. Mencapai tujuan dari perusahaan. Yang kedua, membuktikan kesejahteraan karyawan. Yang ketiga, membantu karyawan dalam mengidentifikasi potensi dalam hal ini skill. Yang keempat, bukti untuk tanggung jawab sosial. Yang kelima adalah memperkuat pelaksanaan tujuan dari perusahaan itu sendiri. Manfaat dari manajemen karir, kita lihat bahwa proses dari manajemen karir ini dalam perusahaan adalah kegiatan yang sangat penting ya, karena dari proses ini akan memberikan beberapa manfaat bagi perusahaan itu sendiri. Manfaat manajemen karir diantaranya adalah 1.
mengembangkan kualitas kinerja karyawan, dan memahami manfaat dari membangun kerjasama dengan perusahaan. Yang kedua, meningkatkan moral karyawan untuk proses mengaplikasikan karir mereka di suatu organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, mengidentifikasikan beberapa minat dan karir karyawan. Yang keempat, memperoleh wawasan yang dibutuhkan untuk meningkatkan komitmen dan kepuasan dari karyawan. Yang kelima, menciptakan dan memperhatikan lingkungan belajar di perusahaan secara terus-menerus. Yang keenam, meraih hasil dari kinerja karyawan dengan memberikan beberapa fasilitas untuk mendukung proses kerja mereka. Itu adalah manfaat dari manajemen karir. Di sini kita akan melihat proses manajemen karir dalam perusahaan. Nah, proses ini tidak bisa dilakukan secara instan. Tentunya terdapat beberapa tahapan ya yang bisa dilakukan perusahaan. Di antaranya, proses 1. Pemetaan. Proses pemetaan dalam hal ini bertujuan untuk memahami kekuatan, kekurangan, dan potensi karyawan yang sebenarnya. Namun, sebelum Anda melakukan proses ini, karyawan juga harus memahami situasi dan juga tujuan mereka bekerja dalam suatu perusahaan. Yang kedua, perencanaan atau planning. Perencanaan ini dimulai dengan menentukan tujuan perusahaan dan manfaat yang akan didapatkan. Proses ini akan memungkinkan karyawan untuk menerima asumsi, kritik, dan saran dari orang lain dan menentukan langkah selanjutnya. Yang ketiga, eksplorasi. Pada tahapan eksplorasi ini, seseorang karyawan menyampaikan dan mencoba sendiri ide yang sudah mereka rencanakan. Keberhasilan suatu ide dapat diraih dengan menerima kritik dan saran dari orang lain. Empat, menunjukkan kompetensi. Di sini setiap karyawan harus memastikan bahwa CV atau curriculum vitae, ada daftar hidup itu mereka itu menunjukkan kapabilitas dan kapasitas. Mereka juga harus bisa menentukan tujuan dan target dalam mencapai kerja atau pergeseran karir dengan memperhatikan setiap kendala yang akan dihadapi. Yang kelima, memandu karyawan baru dalam pemahaman akan budaya, kultur, fokus, dan tujuan perusahaan sangatlah penting ya pada 100 hari pertama kerja. Dalam hal ini, senior dalam perusahaan bisa menjadi peran yang akan membimbing karyawan baru. Yang keenam, reviewing proses. Nah, ini akan berguna ya untuk memberikan saran kepada karyawan dan juga membantu dalam mengarahkan tujuan karir karyawan itu sendiri. Thank you. Terima kasih ya yang sudah mendengarkan sampai akhir dari pertemuan yang kelima tentang manajemen karir. Terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, dan klik tombol subscribe-nya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.